Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Jadi kami akan mempresentasikan tentang pentingnya dan konsep dasar komunikasi bisnis. Oke, sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami dulu. Oke, jadi anggota kelompok kami itu terdiri dari 6 orang. Nama itu ada Nur Anisha Seno Aji, yang kedua itu ada Jamiah Yuniarti, yang ketiga saya sendiri, Dia Khairani, terus ada Bima Pangestu, lalu ada Zahra Akila Rusyaifah, dan yang terakhir ada Erik Kusnadi. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasi kita. Oke, pada yang bakal membahas materi pertama dipersilahkan. Baiklah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Zahra Akila Rusyaifah. Hai teman-teman, saya Zahra Akila Rusyaifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi bisnis. Istilah komunikasi sesungguhnya berpangkal pada perkataan Latin communis yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Komunikasi juga memiliki akar berbahasa Latin communico yang artinya membagi. Definisi komunikasi bisnis adalah suatu tindakan pertukaran informasi, ide atau opini, instruksi, dan sebagainya yang disampaikan secara personal ataupun non-personal melalui lambang dan sinyal untuk mencapai target perusahaan. Menurut Everett M. Roger, komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi terhadap satu nama lain, yang pada gilirannya akan tiba kepada saling pengertian. Selanjutnya tentang pentingnya komunikasi bisnis. Dalam sebuah bisnis, komunikasi menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pencapaian usaha. Dengan komunikasi yang baik, pembisnis bisa menjual produk yang dimiliki dengan lebih baik dan juga menghindari terjadinya kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Karena hanya dengan komunikasi, orang bisa memahami apa yang kita maksud. Terlebih untuk kehidupan berbisnis yang mengharuskan kita untuk selalu berbicara di depan klien atau umum. Dan juga menjelaskan apa yang menjadi tujuan kita dalam melaksanakan perbisnisan itu sendiri. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Zahra Akila Rusyaifah dengan NIM 2210523054 dari kelas M3 Manajemen, kelompok 1, mata kuliah Komunikasi Bisnis. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan tentang bentuk dasar komunikasi. Komunikasi terbagi dua, yaitu komunikasi nonverbal dan juga komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal sendiri adalah kumpulan isyarat, gerak tubuh, intonasi suara, sikap, dan sebagainya yang memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi tanpa kata-kata. Menurut Mark Knapp, fungsi komunikasi nonverbal antara lain, yang pertama, meyakinkan apa yang diucapkan, yang kedua, menunjukkan perasaan atau emosi yang tidak bisa diutarakan dengan kata-kata, yang ketiga, menunjukkan jati diri sehingga orang lain bisa mengenalnya, dan yang terakhir, menambah atau melengkapi ucapan-ucapan yang dirasa belum sempurna. Oh iya, komunikasi nonverbal ini juga dibagi dalam beberapa kelompok loh. Yang pertama, ada kinestik. Kinestik terbagi atas 5 kelompok. Yang pertama, emblems. Emblems merupakan isyarat yang memiliki arti langsung pada simbol yang dibuat oleh gerakan badan. Yang kedua, illustrators. Ilustrator merupakan gerakan badan untuk menjelaskan sesuatu. Yang ketiga, affect display, yaitu isyarat yang terjadi karena dorongan emosional. Yang keempat, regulators, yaitu gerakan tubuh yang terjadi di daerah kepala. Dan yang terakhir, adaptori. Adaptori merupakan gerakan badan yang dilakukan sebagai tanda kejengkelan. Selanjutnya, pengelompokan komunikasi nonverbal juga ada gerakan mata, sentuhan, paralanguage, bunyi, bau, warna, postur tubuh, dan juga diam. Oh iya, kalian tahu nggak sih apa itu paralanguage? Paralanguage adalah aspek-aspek suara selain ucapan yang dapat dipahami. Misalnya, kecepatan bicara, tinggi rendah nada, volume nada, intonasi, dialek, siulan, tangisan, gumaman, dan sebagainya. Setiap ciri-ciri suara ini mengomunikasikan emosi dan pikiran tertentu.
Oke, selanjutnya kita beralih ke komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi di mana pesan disampaikan secara lisan atau tertulis menggunakan suatu bahasa. Oke, selanjutnya bentuk-bentuk komunikasi verbal. Bentuk komunikasi verbal terbagi dua nih. Yang pertama, berbicara dan menulis, dan yang kedua, mendengarkan dan membaca. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya Zara Akila Rizaifa, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dia Ayu Khairani. Kepada dia, kita persilahkan. Oke, nama saya Dia Ayu Khairani. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk dan fungsi komunikasi dalam organisasi. Nah, bentuk komunikasi organisasi. Jadi, bentuk komunikasi organisasi ini ada 3 macam ya. Yang pertama itu komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal itu adalah bentuk komunikasi yang terjadi dari atas ke bawah dan sebaliknya. Artinya itu komunikasi yang disampaikan pimpinan kepada bawahan dan dari bawahan kepada pimpinan secara timbal balik. Lalu yang kedua, komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal ini komunikasi dua arah yang berlangsung antara komunikator dengan komunikan yang mempunyai tingkat, kedudukan, dan wewenang yang sama. Jadi, komunikasi ini terjadi antara sesama karyawan yang seringkali berlangsung tidak formal. Yang ketiga adalah komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal adalah proses komunikasi yang berjalan secara menyilang dalam sebuah organisasi. Dalam arti, pihak yang satu tidak berada pada jalur struktur yang lain. Fungsi komunikasi diagonal digunakan oleh dua pihak yang punya level berbeda, tetapi tidak mempunyai wewenang langsung kepada pihak yang lain. Contohnya itu adalah komunikasi yang terjadi antara siswa dengan pihak tata usaha. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, selanjutnya adalah fungsi komunikasi. Yang pertama itu untuk melakukan komunikasi sosial. Komunikasi itu sangat penting bagi manusia untuk melakukan komunikasi sosial. Komunikasi sosial maksudnya adalah seseorang bisa menjelaskan identitasnya. Jika orang sudah menjelaskan identitasnya lewat komunikasi, maka orang lain akan terkesan pada orang tersebut. Lalu yang kedua adalah orang tidak asing lagi jika melakukan komunikasi. Jadi dengan melakukan komunikasi ini tentu membuat orang menjadi tidak terisolasi dan tidak merasa terasing gitu. Mereka akan terbiasa bercakap-cakap dengan banyak orang sehingga mereka tidak canggung untuk berkomunikasi dengan orang lain. Lalu yang ketiga itu adalah untuk mengekspresikan emosinya. Jadi tidak hanya menjelaskan siapa dirinya, komunikasi juga sangat perlu untuk menyampaikan emosi seseorang. Komunikasi juga bisa menunjukkan rasa sayang atau menunjukkan rasa benci kepada seseorang. Yang keempat itu ada komunikasi ritual. Komunikasi ritual adalah komunikasi yang dilakukan secara kolektif dan selalu terulang pada setiap tahunnya. Contohnya itu adalah pertunangan dan juga ulang tahun. Selain ulang tahun dan pertunangan, upacara kematian juga termasuk dalam komunikasi ritual. Lalu yang terakhir adalah yang kelima, komunikasi instrumental. Komunikasi instrumental adalah sebuah komunikasi yang memiliki sebuah tujuan umum. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi dan pengajaran. Contohnya adalah televisi, karena televisi berisi banyak informasi. Yang terakhir itu ada fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama ada fungsi informatif. Organisasi dapat dipandang sebagai sesuatu sistem pemrosesan informasi. Maksudnya itu, seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Informasi yang didapat memungkinkan setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti gitu. Yang kedua, fungsi regulatif. Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Jadi ada dua hal yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif, yaitu yang pertama,
berkaitan dengan orang-orang yang berada dalam tataran manajemen, yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan, juga memberi perintah atau instruksi supaya perintahnya dilaksanakan sebagaimana semestinya. Yang kedua, berkaitan dengan pesan. Pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja, artinya bawahan membutuhkan kepastian peraturan pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan. Yang ketiga itu ada fungsi persuasif. Fungsi persuasif mempengaruhi orang lain menggunakan unsur-unsur kepercayaan, pendekatan, penguatan, dan kemampuan komunikan. Banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah, sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibanding kalau pimpinan sering memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya. Lalu yang keempat ada fungsi integratif. Jadi fungsi integratif ini sebuah organisasi atau perusahaan menyediakan wadah bagi anggota atau karyawan. Jadi setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Ada dua saluran komunikasi yang dapat mewujudkan hal tersebut. Yang pertama, saluran komunikasi formal seperti penerbitan khusus dalam organisasi tersebut, seperti buletin, newsletter, dan laporan kemajuan organisasi. Yang kedua, saluran komunikasi informal seperti perbincangan antar pribadi, misalnya selama masa istirahat kerja. Pelaksanaan aktivitas ini akan menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasi. Jadi itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih kita ucapkan kepada Ayu. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Anissa Seno Aji. Kepada Anissa dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses komunikasi, di mana proses komunikasi terdiri dari 4 komponen utama, di mana komponen tersebut termasuk encoding, media transmisi, decoding, dan juga umpan balik. Dan ada juga 2 faktor lain dalam prosesnya. Kedua faktor tersebut ada dalam bentuk pengirim dan juga penerima. Baiklah, proses komunikasi yang pertama yaitu melalui pengirim atau sender, di mana pengirim adalah individu, kelompok, atau organisasi yang memulai komunikasi yang dikenal dengan sebutan komunikator. Kemudian selanjutnya adalah encoding, di mana untuk menyampaikan makna, pengirim harus memulai encoding, yaitu menerjemahkan informasi menjadi pesan dalam bentuk simbol yang mempresentasikan ide atau konsep. Proses ini menerjemahkan ide atau konsep ke dalam pesan berkode yang akan dikomunikasikan. Simbol dapat mengambil berbagai bentuk seperti bahasa, kata, atau juga gerak tubuh. Kemudian proses komunikasi selanjutnya yaitu adalah saluran atau channel, di mana untuk mengirim pesan, pengirim menggunakan beberapa jenis saluran, juga disebut media. Saluran adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Sebagian besar saluran berupa lisan atau juga tulisan. Tetapi saat ini saluran visual menjadi lebih umum atau seiring dengan berkembangnya teknologi. Saluran umum ini termasuk seperti telepon dan juga berbagai bentuk tertulis seperti memo, surat, dan juga laporan. Kemudian proses komunikasi keempat adalah penafsiran atau decoding, di mana decoding dilakukan oleh penerima. Setelah pesan diterima dan diperiksa, stimulus dikirim ke otak untuk diinterpretasikan untuk memberikan beberapa jenis makna padanya. Kemudian tahap pemrosesan inilah yang merupakan decoding, di mana penerima mulai menafsirkan simbol yang dikirim oleh pengirim, menerjemahkan pesan ke rangkaian pengalaman mereka sendiri untuk membuat simbol itu bermakna. Adapun proses komunikasi selanjutnya yaitu adalah penerima atau receiver, di mana penerima adalah individu atau individu yang menjadi tujuan pesan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah umpan balik atau feedback. Umpan balik adalah mata rantai terakhir dalam rantai proses komunikasi, di mana setelah menerima pesan, penerima menanggapi dengan cara tertentu dan memberi sinyal tanggapan itu kepada pengirim. Sinyal tersebut dapat berupa komentar lisan, desahan panjang, pesan tertulis, senyuman, atau tindakan lainnya.
Kemudian selanjutnya yaitu proses komunikasi yang terakhir adalah gangguan atau noise. Meskipun proses komunikasinya tampak sederhana, pada dasarnya tidak. Hambatan atau gangguan tertentu muncul dengan sendirinya selama proses berlangsung. Hambatan tersebut merupakan faktor yang berdampak negatif pada proses komunikasi. Baiklah, selanjutnya adalah mengenai kiat komunikasi yang efektif di tempat kerja. Yang pertama adalah pahami di mana semestinya komunikasi dan apa yang dikomunikasikan. Di mana komunikasi terjadi dalam berbagai bentuk, yaitu tatap muka, melalui email, pesan instan, dan dalam platform manajemen kerja. Agar lebih efektif, pastikan untuk mengikuti pedoman komunikasi dan mengirim pesan tentang hal yang benar di tempat yang tepat. Kemudian selanjutnya adalah kiat komunikasi efektif di tempat kerja. Yang kedua adalah bangun keterampilan kolaborasi, di mana kolaborasi adalah landasan kerja tim yang efektif. Untuk membangun keterampilan kolaborasi tim yang kuat, kita perlu melatih komunikasi terbuka dan jujur. Ini tidak berarti selalu jujur. Mengetahui cara untuk mengungkapkan ketidaksetujuan dan mengatasi perbedaan juga merupakan bagian penting dari kolaborasi. Kemudian yang ketiga adalah bicara tatap muka. Nada bicara bisa sulit untuk dikomunikasikan melalui tulisan. Jadi idealnya adalah melihat ekspresi wajah dan bahasa tubuh seseorang ketika kita berkomunikasi dengan mereka. Kemudian yang keempat adalah memperhatikan bahasa tubuh dan juga nada bicara. Dan yang terakhir adalah mengutamakan komunikasi dua arah. Mendengarkan sama pentingnya dengan berbicara dalam komunikasi di tempat kerja. Menjadi anggota tim kolaboratif berarti juga harus mendengarkan ide orang lain, bukan hanya mencoba untuk mengungkapkan ide pribadi sendiri. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Anissa. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bima Pangestu. Kepada Bima dipersilahkan. Baik, saya Bima Pangestu akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang hambatan komunikasi dan cara mengatasi hambatan komunikasi. Agar dapat saling memahami, komunikator dan komunikan harus memiliki pengertian yang sama mengenai kata, gerakan badan, nada suara, dan simbol-simbol. Hambatan komunikasi antar manusia bisa berupa 1. Perbedaan persepsi bahasa. 2. Pendengaran yang buruk. 3. Gangguan emosional. 4. Perbedaan budaya. Dan 5. Gangguan fisik. Hambatan komunikasi dalam organisasi dapat berupa 1. Kelebihan beban informasi dan pesan yang bersaing. 2. Penyaringan yang tidak tepat. 3. Iklim komunikasi tertutup atau tidak memadai. Cara mengatasi hambatan dan memperbaiki komunikasi. Cara mengatasi hambatan dan memperbaiki komunikasi agar menjadi efektif yaitu 1. Memelihara iklim komunikasi terbuka. 2. Bertekad memegang teguh ketika berkomunikasi. 3. Memahami kesulitan komunikasi antar budaya. 4. Menciptakan dan memproses secara efektif dan efisien. 5. Menggunakan pendekatan berkomunikasi yang pusat pada penerima. 6. Menggunakan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab untuk memperoleh dan membagi informasi. Terima kasih kita ucapkan kepada Bima. Materi terakhir akan disampaikan oleh Erik Kusnadi. Kepada Erik dipersilahkan. Baik, saya Erik Kusnadi akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu tentang etika dalam berkomunikasi. Etika komunikasi merupakan prinsip yang mengatur tentang hubungan interaksi antar manusia satu dengan manusia lainnya. Secara umum, etika komunikasi berkaitan dengan moral good person dalam segala bentuk komunikasi manusia. Hal itu termasuk komunikasi antar orang, komunikasi di media massa, dan komunikasi digital. Dalam setiap pembicaraan yang kita lakukan kepada lawan bicara, kita harus memperhatikan beberapa hal atau etika komunikasi untuk menjaga perasaan, kepercayaan, dan harga diri seseorang, terutama pada dunia bisnis atau dunia kerja. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam berkomunikasi yaitu yang pertama, berbicara dengan suara yang jelas, dalam arti suara tidak kecil maupun tidak terlalu kencang. Selanjutnya, tidak berbicara terlalu cepat maupun tidak terlalu lambat. Selanjutnya, saat berbicara dengan lawan bicara maupun saat mendengarkan lawan bicara,
maka kita harus saling melihat sehingga tidak terkesan malu ataupun tidak mendengarkan lawan bicara. Selanjutnya, berbicara seperlunya, tidak panjang lebar tanpa arti yang jelas ataupun berputar-putar dalam artian berbelit-belit. Selanjutnya, memberikan kesempatan kepada lawan bicara untuk berbicara sehingga tidak terkesan mendominasi lawan berbicara. Selanjutnya, jangan menyela atau memutus pembicaraan lawan bicara. Apabila lawan bicara kita belum selesai berbicara, karena itu akan membuat lawan bicara kita tidak senang dan tidak dihargai. Selanjutnya, dalam berkomunikasi diharapkan menjaga emosi kita, yaitu jangan sampai terbawa emosi sehingga marah-marah kepada lawan bicara. Selanjutnya, tidak tertawa secara berlebihan dan terus-menerus. Selanjutnya, sebaiknya tidak menguap saat lawan bicara sedang berbicara, karena lawan bicara akan merasa kita bosan dengan pembicaraannya. Yang terakhir, tidak mengerjakan sesuatu saat lawan bicara sedang berbicara, misalnya sambil menulis, mengetik, dan lain sebagainya. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Erik. Dengan berakhirnya pembahasan dari Erik tadi, maka berakhir pula presentasi kami pada hari ini. Sekian presentasi dari kami dengan anggota Nur Anissa Seno Aji, Jamiyah Yuniarti, Dia Ayu Kairani, Bima Pangestu, Zara Akila Rusyaifa, dan Erik Kusniadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.